Salam dan bahagia. Kita bertemu lagi di pertemuan kelima. Kita akan membahas produksi benih yang hibrida. Kemarin kita sudah membahas produksi benih non hibrida. Nah, kali ini kita akan membahas yang hibrida. Nah, pada prinsipnya itu untuk produksi benih baik non hibrida maupun hibrida, prinsip genetik dan agronominya itu relatif sama ya. Hanya pada penekanan hibrida. Nah, teman-teman sudah mempelajari di pemuliaan tanaman bagaimana kita merakit varietas hibrida. Apa itu hibrida juga harus paham. Nah, nanti akan saya uraikan secara sederhana bagaimana caranya merakit hibrida atau apa itu hibrida. Nah, jika teman-teman perhatikan gambar ini, di sini ada tanaman jagung ya. Di sebelah kiri itu ada tetua A. Ya, ini tetua A. Dan di sebelah kanan ada tetua B. Nah, dari tetua A yang tinggi tanamannya sekian dan tetua B yang tinggi tanamannya sekian, dan ini adalah galur murni yang dinamakan dengan galur inbred. Begitu pula ini. Nah, jika galur murni, maka sifat-sifat genetiknya itu mendekati homozigot atau susunan genotipnya itu sama, alelnya sama. Misalkan A besar ya harus A besar juga, kemudian B besar ya B besar. Kalau ada gen yang ketiga misalkan C kecil ya C kecil, dan seterusnya. Ini susunan genetiknya. Nah, bagaimana caranya mendapatkan galur murni? Nanti saya jelaskan. Kita lihat di gambar ini dulu. Nah, ini lalu bagaimana ciri-ciri kalau homozigot itu kan secara genotip dia sama ya, pasangan alelnya itu sama, itu secara genotip. Tetapi kita kalau di lapangan kan tidak bisa melihat, kita hanya bisa melihat fenotipnya atau penampakan luar. Maka biasanya pada jagung, kalau di penampakan luar homozigot itu secara fenotip dalam satu populasi itu tingginya sama atau seragam, kemudian tongkolnya itu juga sama, jumlah baris per bijinya itu juga sama, itu artinya dia homozigot. Nah, ini misalkan ternyata tongkolnya besar. Di sini tongkolnya besar, yang tetua A. Kemudian tetua B ini juga homozigot ya. Itu dia ternyata tahan OPT misalkan. Nah, kita silangkan karena ini sama-sama homozigot, ini juga homozigot, kita silangkan jadi hibrida. Nah, sifat dari hibrida itu adalah heterozigot. Kalau saya seringnya nyebut tanaman-tanaman superior karena dia melebihi dari kedua indukannya. Nah, ini bisa dilihat dari sini ya. Kalau tinggi tanamannya dia lebih dari tetua A dan tetua B. Kemudian tongkolnya bisa jadi lebih besar dari tongkol ini. Kemudian tahannya juga dapat dari tetua B. Nah, itulah yang disebut dengan tanaman hibrida. Nah, hibrida itu apa? Itu adalah keturunan pertama atau F1. Teman-teman sudah paham arti kata dari F ya. F itu adalah akronim dari bahasa Latin yang disebut dengan filial atau
keturunan. Nah, itu adalah keturunan pertama hasil persilangan dua atau lebih tetua yang sifatnya galur murni atau line inbred. Nah, galur murni ini sifatnya homozigot. Nah, karena persilangan dua atau lebih tetua yang sifatnya homozigot, maka F1-nya mempunyai sifat heterosis atau heterozigot. Jadi misalkan tadi tetua dari tetua A misalkan punya genotip A besar A besar, tetua B punya genotip B kecil B kecil, kan sama-sama homozigot ya. Ini disilangkan. Ini kita dapat A, kita dapat B. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Atau gini. Nah, jadi ini sifat ini homozigot resesif karena dia tertutupi oleh sifat lain. Kemudian ini dominan, sifat yang menutupi sifat lain. Kenapa? Biasanya kalau dia simbolnya besar itu dikatakan dominan, kalau yang kecil dikatakan resesif. Nah, ini sama-sama homozigot, kemudian ini jadi heterozigot. Nah, tadi secara penampakan ciri-cirinya tadi digambar sebelumnya ya. Jadi sifatnya lebih besar daripada kedua indukan satu ini dan dua. Nah, itu tadi tanamannya, penampakan dari tanaman. Kita lihat dari tongkolnya. Nah, di sebelah kiri ini ada inbred A, ini ya, tetua A ini tadi. Ini sebelah kanan tetua B. Nah, jika teman-teman perhatikan, karena jagung itu penyerbukan silang, apabila dia semakin homozigot, ya, kualitasnya itu sangat jelek, lebih rentan terhadap penyakit, ya, rentan, kemudian tongkolnya itu rusak, terus pendek, dan lain sebagainya. Pokoknya sifat-sifat yang tidak disukai oleh petani. Ini sama toh. Jadi kalau diperhatikan itu jelek. Nah, kenapa ngambil ini? Biasanya seorang pemulia itu mengambil tetua berdasarkan dari keunggulannya. Dia ternyata misalkan tahan terhadap OPT yang ini, maka diambil. Atau ternyata dia manis, bijinya manis, itu diambil juga. Yang ini tongkolnya besar, petani suka tongkol-tongkol besar karena dia menghasilkan tonase yang tinggi, harganya jadi lebih tinggi juga. Maka dari itu kita dimurnikan galurnya sehingga mendapatkan galur inbred atau galur murni ini. Nah, jika sama-sama inbred kita silangkan ya, tetua A dengan tetua B, maka hasilnya hybrid. Hasil tongkolnya itu bagus, lebih besar daripada kedua indukannya. Nah, ini kita tes, kita uji parameternya. Sebelum kita lepas ke pasaran, kita uji ini jumlah barisnya berapa per biji, kemudian lingkar tongkolnya itu berapa, kemudian dalam satu tanaman itu muncul berapa tongkol, kita uji, kita amati. Nah,
biasanya memang galur hybrid atau hibrida ini dia lebih besar, makanya saya sebut tanaman-tanaman superior. Dia lebih tahan terhadap penyakit, kemudian hasilnya tinggi, sehingga banyak dicari oleh petani. Tetapi dalam proses mendapatkan varietas hibrida itu memang sangat lama sekali prosesnya. Jadi kalau tanaman-tanaman yang menyerbuk silang ini kita murnikan dulu, kita selfing dulu sampai generasi ke 7 atau lebih, sehingga genotipnya itu stabil dalam artian dia homozigot. Kalau masih F2 itu masih terjadi segregasi ya. Nah, itu makanya di awal pendahuluan kemarin saya menjelaskan atau mereview kembali mata kuliah di genetika dan pemulihan tanaman, karena memang dipakai, sangat-sangat dipakai untuk bagaimana kita memproduksi benih dengan baik. Nah, berdasarkan jumlah galur inbred itu bisa digunakan persilangan. Yang pertama single cross atau persilangan tunggal. Ya, kita tinggal menyilangkan galur murni A dengan galur murni B saja. Ini nanti menghasilkan F1 hybrid ya. Nah, yang berikutnya ada persilangan double cross. Double cross ini dua single cross yang dihasilkan. Jadi misalkan ini tadi kan sudah F1 hibrida A misalkan, yang ini F1 hibrida B. Nah, kita silangkan ini dengan ini, kita silangkan. Nah, ini yang kita pakai. Ini adalah hasil persilangan dari double cross. Kemudian yang three-way cross itu persilangan 3 jalur yang melibatkan 3 lini inbred. Misalkan ini B dan C, ini galur B dan galur C yang sama-sama inbred, kemudian menghasilkan F1. Nah, F1 ini nanti disilangkan dengan galur murni A. Nah, ini akan menghasilkan F1 hasil dari persilangan ini. Nah, ini yang dipakai. Nah, begitu juga sebaliknya, misalkan saya punya ini, saya silangkan dulu hasilnya, kemudian saya silangkan dengan galur murni C. Nah, ini persilangan three-way cross, tapi kita silangkan yang ini dulu. Nah, kebutuhan persilangan ini digunakan pada saat seorang pemulia merakit atau membuat suatu varietas yang misalkan tahan terhadap penyakit atau mempunyai hasil yang tinggi. Jika ternyata pada persilangan single cross itu hanya menghasilkan tonase yang tinggi, tetapi dia kurang tahan terhadap penyakit, maka kita bisa menyilangkan double cross. Ini ternyata tahan terhadap penyakit, tapi hasilnya lebih rendah daripada F1A, maka kita bisa menyilangkan. Ini hasilnya, harapannya tonasenya tinggi dan tahan penyakit. Begitu pula yang ini, sama. Kebutuhan untuk persilangan itu tergantung dari kebutuhan seorang pemulia. Tapi biasanya yang three-way cross ini memang jarang yang dipakai. Biasanya yang ini atau ini. Tapi ini pun juga jarang dipakai, karena prosesnya lebih lama lagi. Nah, permasalahan produksi benih hibrida itu penyerbukannya harus sepenuhnya terkontrol. Karena kemarin sudah saya singgung, kembang biakan tanaman itu tergantung dari tanaman yang menyerbuk sendiri dan tanaman yang menyerbuk
silang. Nah, ini berbeda-beda. Kalau tanaman menyerbuk sendiri, dia penyerbukannya tertutup ya, sehingga harus dilakukan emaskulasi dahulu. Kemudian tanaman silang ini juga sama, yang tanaman ini pada yang emaskulasi ini pada saat sebelum mekar atau masih kuncup. Tanaman silang pun demikian. Yang tanaman betina, karena tanaman silang ini ada misalkan jagung, ini yang betina, ini yang jantan misalkan. Maka yang betina, bunga jantannya ini harus dipotong atau disebut detasseling. Nah, ini harus benar-benar dilakukan. Kalau kita kemarin non-hibrida ya, jadi kalau non-hibrida kita tidak perlu melakukan emaskulasi atau detasseling karena dia tidak hibrida, tinggal secara alami saja dia terjadi penyerbukan, tidak perlu dikontrol. Tetapi bedanya dengan hibrida itu harus benar-benar dikontrol karena kita ingin hasil persilangannya itu dari galur A dan galur B saja, tidak ada campur tangan bolak-balik atau dari tanaman lain. Nah, ini betina, ini jantan. Kalau misalkan kebalik, ini yang B itu ternyata betina dan ini jantan, itu F1-nya bisa berbeda. Nah, solusinya ini untuk tanaman menyerbuk sendiri, kita pakai jantan mandul atau Cytoplasmic male steril. Jadi pada satu populasi misalkan 1000 meter persegi, misalkan kita pada tanaman padi. Jika melakukan emaskulasi pada tanaman padi 1000 meter saja, itu waktunya akan habis. Karena satu tanaman, satu lubang biasanya satu rumpun itu banyak sekali tanaman. Satu tanaman juga banyak malai, jadi itu waktunya akan habis. Itu pun kalau misalkan 1000 meter. Bagaimana dengan yang berhektar-hektar? Maka kita gunakan varietas CMS yang jantannya mandul. Kenapa jantannya mandul? Ini digunakan sebagai tanaman betina. Jadi jantannya itu mandul, tetapi yang kita butuhkan adalah bunga betinanya. Nah, ini tidak berfungsinya game jantan karena faktor genetis. Nah, ini sama dengan cara manual, hanya tetua betina harus lineage inbred yang memiliki bunga jantan mandul. Jadi sama, masih keturunannya dengan bunga jantan yang dimandulkan. Cara penyerbukan dengan manual itu ditanam pada baris secara berselang-seling. Kemudian sebelum bunga jantan mekar, itu lineage inbred yang digunakan sebagai tetua betina harus dipotong atau detasseling tadi. Karena kita gunakan yang tetua betina. Ini sebagai benihnya, benih hibridanya. Nah, maka bunga jantannya itu harus dipotong. Supaya apa? Biar nanti tidak membuahi. Meskipun nanti kita pakai varietas MS ya yang bunga jantan mandul, tapi untuk
berjaga-jaga supaya hasil benih atau hasil bijinya itu murni hibrida. Nah, ini yang saya sebut tadi. Jadi kita pakai yang tetua betina sebagai benih hibrida. Nah, ini tahapan perakitan varietas hibrida. Teman-teman mestinya pada pemulihan tanaman sudah dipelajari ya. Jadi ini untuk tanaman menyerbuk sendiri itu homozigot. Karena pada tanaman menyerbuk sendiri biasanya dia otomatis homozigot. Jadi kita seleksi tanaman misalkan pada kacang panjang. Nah, kacang panjang yang satu ini punya antioksidan yang tinggi. Satu ini dia tahan apit atau kutu hitam yang ada di pangkal polongnya ya. Kalau teman-teman perhatikan biasanya di kacang panjang itu ada kayak kutu hitam banyak sekali itu. Ini dia tahan apit. Nah, karena ini sama-sama menyerbuk sendiri, biasanya dia sudah otomatis homozigot. Nah, karena sama-sama homozigot, kita tinggal ngilangkan ini dengan ini. Maka hasilnya sudah heterozigot. Nah, tetapi karena ini tanaman menyerbuk sendiri, F1-nya ini masih belum stabil karena dia heterozigot. Nah, kita selfing lagi, tinggal ditanam. Karena dia penyerbukannya tertutup, kita tanam sendiri, selfing, sampai keturunan ke 7 minimal. Sehingga dia sudah stabil homozigotnya. Apabila pada keturunan F5 ternyata ketahanan apitnya masih kurang, kita silangkan lagi dengan kacang panjang yang tahan apit. Kita silangkan dari F5 ini, kita silangkan. Maka hasil genetik yang ada di sini yang sifatnya tahan terhadap apit bisa muncul di F6. Nah, F6 ini kita seleksi lagi. Mana yang lebih tahan, kemudian kita homozigotkan lagi. Sampai dia benar-benar stabil. Nah, untuk yang tanaman menyerbuk silang, karena dia tanaman menyerbuk silang itu heterozigot sifatnya, tetapi heterozigot ini sangat campur-campur sekali ya. Dia karena mengalami segregasi sehingga perlu dilakukan pemurnian terlebih dahulu. Caranya di selfing. Selfing itu disilangkan dengan tanaman itu sendiri. Jadi misalkan jagung, ya dilakukan penyerbukan bunga jantan dari satu tanaman itu ke tongkolnya. Jadi dia di selfing sampai keturunan ke 7 misalkan, sehingga dia stabil homozigotnya. Ciri-cirinya tadi, dia seragam dalam satu populasi. Tingginya seragam, kemudian lebar daunnya juga seragam, jumlah tongkolnya seragam, kemudian ketebalan batangnya juga seragam. Nah, itu ciri-ciri dari tanaman homozigot pada tanaman menyerbuk silang. Nah, baru setelah stabil homozigotnya disilangkan dengan tanaman lain yang sama-sama homozigot, maka menghasilkan heterozigot yang sifatnya hibrida tadi dari kedua indukan homozigot.
Kalau ini heterozigotnya kan masih campur-campur ya, makanya harus dimurnikan dulu melalui teknik selfing. Kemudian setelah homozigot disilangkan menjadi heterozigot, tapi heterozigotnya ini terkontrol, sifatnya terkontrol. Misalkan dia tahan OPT atau iklim, atau hasilnya tinggi. Nah, lebih terkontrol. Kalau ini tidak terkontrol. Nah, ini salah satu contohnya pada produksi jagung hibrida. Ini menyerbuk silang ya. Tidak hanya jagung hibrida, ada melon, semangka, pepaya, dan lain-lain. Tekniknya hampir sama. Jadi kita siapkan benih sumber untuk dijadikan tentua jantan dan betina. Nah, ini pada saat tahapan ini itu sudah melalui pemurnian ya. Nah, misalkan saya sebagai produsen benih jagung misalkan, itu saya punya benih awal, saya tanam banyak, ternyata dia mengalami segregasi. Saya menemukan satu tanaman yang tinggi besar, tetapi tongkolnya kecil, batangnya juga tebal, dan ternyata juga tahan terhadap penyakit. Itu saya ambil benihnya, di tongkolnya itu saya ambil tongkolnya. Kemudian ya saya menemukan tanaman pendek tetapi tongkolnya tongkolnya besar. Benihnya biji dari jagungnya juga bagus, mulus. Itu saya ambil. Nah, dari kedua tanaman tersebut saya selfing. Misalnya yang tanam A tadi besar, tinggi besar, batangnya tebal, dan tongkolnya kecil, itu saya selfing. Kemudian saya tanam lagi hasil dari selfing itu. Karena masih mengalami segregasi, saya pilih lagi yang tinggi, kemudian batangnya tebal, tongkolnya kecil tidak apa, tapi saya punya kriteria tinggi dan batangnya tebal. Sampai beberapa generasi. Jadi setiap keturunan dari hasil seleksi tadi diseleksi lagi. Kemudian sampai kira-kira pada F7 dalam satu tongkol itu bijinya kita tanam itu ternyata seragam. Nah, itu sudah diartikan galurnya sudah murni atau sudah homozigot. Nah, itu kita ambil. Begitu sebaliknya yang dari tanaman B tadi ya, yang tanamannya pendek tapi tongkolnya besar, itu dilakukan sama persis. Jadi ditanam, kemudian terjadi segregasi, diseleksi, diambil tanaman yang sesuai kriteria, kemudian diselfing, hasilnya ditanam lagi sampai dengan F7 dia stabil, homozigotnya stabil. Nah, ini baru kita ambil sebagai tetua jantan dan tetua betina. Ini sudah melakukan pemurnian. Nah, kemudian ditanam tetua jantan dan betina dalam baris berselang-seling dengan perbandingan 1 ini jantan dan 4 betina, atau 2 jantan 4 betina. Kenapa jantannya 1, 4 betina? Itu supaya hasil dari tonasenya itu tinggi ya, karena ini di produksi benih hibrida, tongkol pada bunga tanaman jantan itu tidak diambil ya. Untuk tanaman jantannya kita ambil
serbuk sarinya. Karena serbuk sari itu jutaan serbuk, jadi kita bisa gunakan satu yang dia dari atas, tongkolnya ada di pertengahan tanaman, jadi bisa digunakan satu atau dua jika jarak tanamnya lebar. Nah, yang berikutnya, potong bunga jantan pada tanaman tetua betina sebelum mekar atau ditaseling. Kita hanya pada tanaman betina atau tetua betina, kita hanya butuh tongkolnya saja. Maka dari itu kita harus memangkas atau memotong bunga jantan pada tetua betina, supaya pada tetua betina ini, karena masih ada bunga jantannya, itu tidak melakukan selfing. Sampai sini paham ya? Jadi tidak melakukan selfing, karena kita akan menyilangkan dari tetua jantan dan tetua betina. Supaya bunga jantan dari tetua betina ini tidak menyerbuki tongkol dari tetua betina, nanti hasilnya akan selfing, itu dipotong atau nama istilahnya adalah ditaseling. Bunga jantan pada jagung itu namanya tasel. Nah, jika dipotong tinggal ditambahkan detasel, sehingga artinya pemotongan bunga jantan. Nah, setelah pemotongan tongkol sempurna, itu tanaman tetua jantannya itu dipotong atau dibabat, supaya pada tongkol pada tetua jantan itu ikut terbuang, sehingga kemurnian benih hibridanya tetap tinggi, dalam artian 90% ke atas, supaya tidak terkontaminasi dengan tongkol dari tetua jantan. Nah, setelah dibuang atau dipotong, ini pertumbuhan tongkol pada tetua betina itu akan maksimal. Nah, sehingga untuk F1-nya, benih F1-nya itu banyak. Perlu teman-teman ingat, benih hibrida pada jagung itu diperoleh dari tongkol tetua betina ya. Jangan sampai keliru. Nah, ini salah satu contoh layout dari produksi jagung hibrida. Ini tanaman jantannya yang merah. Ini betinanya ada 4. Harapannya ini pada baris jantan di sini itu akan membuahi atau menyerbuki 2 tanaman betina di sebelahnya. Begitu pula yang sebelah sini. Nah, ini pun mengikuti, sehingga semua tanaman ini itu terjadi penyerbukan secara maksimal. Kalau misalkan jarak tanamnya itu lebar, bisa ditambah dengan 2 jantan dan 4 betina. Nah, ini ditambahkan lagi 1 baris untuk tanaman jantan, supaya lebih maksimal lagi. Nah, setelah itu ini nanti dipotong ya. Kalau sudah pembentukan tongkol dari tetua betina ini sempurna, ini dipotong atau dibuang, supaya nanti tidak terjadi kontaminasi. Nah, ini contoh gambaran di lapangan. Jadi terlihat kalau yang ini itu tetua jantan ya, ini jantan, yang sini itu betina. Ini dalam luasan yang berhektar-hektar. Ini 2 jantan 3 betina, 2 baris jantan 3 baris betina. Harapannya ini bisa menyerbuki yang sini
Ini juga pun sama. Kelemahannya pada produksi benih hibrida tadi itu pada detaseling dan emaskulasi. Jadi ada waktu untuk memotong bunga jantan. Karena kita mau varietas hibrida, maka harus dipotong. Nah, bagaimana dengan tanaman menyerbuk sendiri? Saya contohkan pada padi hibrida. Karena pada tanaman menyerbuk sendiri itu dia terjadi penyerbukan secara tertutup ya. Jadi akan sangat menyulitkan sekali. Apalagi bunga pada padi itu kecil ya. Kalau kita manual satu persatu dalam luasan misalkan 1000 meter, itu waktunya tidak akan cukup. Nah, solusinya bagaimana? Kita kembangkan indukan yang memiliki sifat CMS, yaitu tadi sitoplasmik, male steril atau tetua yang mandul jantan. Nah, mandul jantan ini kita gunakan sebagai tanaman atau tetua betina. Bagaimana caranya mendapatkan CMS ini? Teman-teman cari ya, banyak sekali artikel di internet, artikel ilmiah ya, bagaimana pembentukan CMS itu. Nanti teman-teman cari, dipelajari. Kalau saya jelaskan di sini nanti kembali lagi materinya. Kemudian yang berikutnya restorer. Nah, ini galur pemulih kesuburan, artinya dia normal ya. Nah, ini digunakan sebagai tetua jantan. Kemudian ada maintainer. Nah, ini adalah galur pelestari mandul jantan. Supaya nanti ketika kita mau memproduksi F1 hibrida lagi, masih ada galur CMS. Galur CMS-nya ini masih tersedia, sehingga nanti tidak habis lagi, karena perakitan varietas CMS ini biayanya sangat mahal sekali. Nah, ini persilangan CMS A, ini CMS tadi ya, dengan maintainer itu tetap menghasilkan galur CMS mandul jantan. Nah, pada persilangan CMS dengan restorer atau galur pemulih kesuburan, ini akan menghasilkan galur hibrida. Tentunya pada saat seorang pemulia itu menghasilkan benih hibrida, sudah melakukan seleksi terlebih dahulu tetua mana yang akan dipilih. Jadi tidak serta-merta asal menunjuk tetua di betina maupun di tetua jantan. Ada dasarnya, misalkan di lapangan ada beberapa keluhan dari petani, misalkan ternyata padi ini tidak tahan wereng. Nah, itu seorang pemulia akan mencatat kemudian merakit varietas hibrida yang hasilnya tinggi tetapi dia tahan wereng. Nah, itu ada latar belakangnya seorang pemulia memilih tetua betina atau tetua jantannya. Jadi tidak serta-merta asal comot. Nah, ini langkah-langkah produksi padi hibrida. Ini saya contohkan yang sederhana yang banyak dipakai. Itu sumber tetua betina berupa CMS-A dan tetua jantan berupa restorer. Ini sudah melakukan seleksi ya. Kemudian ditanam pada baris yang berselang-seling.
dengan perbandingan 1:3 atau 1:4. Ini jantan, ini betina, sama kayak padi tadi ya. Kemudian penanaman diatur sedemikian rupa sehingga waktu pembungaan bersamaan. Misalkan pada CMS itu masa berbunganya adalah kira-kira 45 hari. Kemudian pada tetua jantan ternyata 50 hari setelah tanam. Nah, agar waktu pembungaannya bersamaan, maka kita tanam bunga jantan terlebih dahulu. Kemudian 5 hari setelahnya baru tanam CMS, supaya waktu berbunganya itu sama. Supaya penyerbukannya berhasil. Seperti yang minggu lalu saya katakan, penyerbukan tidak berhasil biasanya terjadi perbedaan waktu berbunga. Itu salah satu faktor. Nah, ini bisa dibantu dengan cara mengkait tali yang ditarik oleh 2 orang dan tali melintasi pertanaman. Kemudian saat pertanaman mendekati masa panen, tanaman tetua ini terlebih dahulu dipotong ya, supaya tidak terjadi kontaminasi. Nah, karena tetua jantan tadi mengalami shelving kan, sehingga harus dibuang. Kalau tidak dibuang, maka biji dari tanaman tetua jantan ini akan mengkontaminasi tetua betina. Akhirnya benihnya itu tidak murni hibrida. Jadi jika ditanam, ternyata biji padi ini tumbuhnya berbeda dengan tanaman hasil persilangan hibrida. Ini akan sangat mengurangi kepercayaan petani terhadap seorang produsen benih. Maka dari itu harus dibuang. Biar benihnya itu murni 90 sampai 95% benih hibrida. Nah, sama benih hibrida itu dari tetua betina ya. CMS tadi kan mandul jantan, jadi ini tetua betina. Nah, ini contoh di lapangan ya. Jadi ada orang yang menarik ini tali, kemudian ditarik oleh orang yang di seberang. Ini digoyang-goyangkan supaya serbu sarinya ini terbang ke tanaman sampingnya. Ini betina, ini jantan. Karena betina ini sudah mandul jantan, jadi tidak masalah ya, karena ini masih punya serbuk sari, waktunya bersamaan. Meskipun tetap punya bunga jantan, tapi dia tidak menghasilkan serbuk sari. Dia gagal memproduksi serbuk sari, makanya jantannya steril, sehingga ini serbuk sarinya diambil dari tanaman ini. Kita goyang-goyangkan biar terbang ke sini. Setelah itu, kalau ini sudah, ganti yang ini, dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini kelihatan ya, ini jantan, ini yang betina. Sama dengan produksi benih hibrida pada jagung. Ini sama, ini model 1:4. Tadi ada 1:3 juga ada. Sama. Satu jantan untuk 3 atau 4 betina. Harapannya ini menyerbuki yang sebelah sini, ini yang sebelah sini. Sehingga tanaman betina ini akan terserbuki penuh
atau maksimal. Nah, sampai di situ dulu untuk pembahasan kita kali ini pada produksi benih hibrida. Jika ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan di WhatsApp grup yang sudah dibuat ya. Terima kasih. Salam.